Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami Mata Langit Selatan. Channel khusus untuk pecinta astronomi Islam. Pemirsa Mata LS yang kami banggakan. Kali ini kami akan memberikan tutorial praktis menentukan mawaqit sholat dengan aplikasi hisab kalkulator sains. Pada video kali ini, pemirsa cukup memperhatikan klip di sini. Insya Allah setelah itu pemirsa akan mulai bisa menghitung mawaqit sholat dengan mudah. Media yang harus dipersiapkan adalah kalkulator sains. Mesin hitung yang Anda gunakan diupayakan menggunakan Casio seperti yang ada pada gambar, atau merek Citizen, Hello Kitty, dan merek Doraemon. Untuk pembelian kalkulator, silahkan Anda beli di toko-toko terdekat, atau langsung menghubungi kami. Dalam literatur ilmu fikih, waktu sholat merupakan bagian dari syarat sahnya mengerjakan sholat. Sehingga para kaum muslimin dan muslimat dituntut harus mengetahui waktu sholat yang akan dilakukan. Namun di dalam kitab-kitab fikih, mawaqit sholat yang 5 waktu semuanya berdasarkan pada fenomena alam akibat perjalanan semu harian matahari. Seperti munculnya fajar sodik, matahari tergelincir, hilangnya syafaq merah di ufuk barat, dan fenomena alam lainnya. Pertanyaan mendasar yang terkadang muncul, bagaimana caranya menentukan waktu sholat jika sekiranya mendung ataupun hujan? Berdasar pada pertanyaan inilah, kita akan menjadi tahu betapa pentingnya kita belajar waktu sholat. Karena setiap jadwal waktu sholat yang dijadikan patokan penunjuk waktu oleh para muadzin, mereka azan berdasarkan pada pedoman jadwal yang disusun dari hasil perhitungan ilmu falak. Berdasarkan alasan itulah, kami berinisiatif untuk memberikan tutorial materi hisab waktu sholat di video kali ini dan berikutnya dengan cara bertahap. Semoga materi yang kami rilis ini membantu Anda untuk bisa mempelajari ilmu falak mawaqit sholat dengan mudah sekali. Amin. Adapun materi dalam video kali ini. 1. Cara pengambilan data yang diperlukan. 2. Pengenalan data-data yang diperlukan. 3. Pemaparan waktu istiwa. 4. Hisab waktu istiwa. Bagian ke-1, pengambilan data hisab. Pengambilan data hisab untuk penentuan waktu sholat, yang pertama adalah pengambilan data astronomi Ephemeris Meus yang dapat di-download di Play Store. Yang kedua adalah pengambilan data geografis bumi yang meliputi lintang tempat, bujur tempat, dan tinggi tempat dari permukaan laut. Yang kedua, pengenalan data hisab yang diperlukan. Data astronomi Ephemeris Meus ini sistem hisab yang terkandung di dalamnya hampir sama dengan data astronomi Ephemeris Hisab dan Ruqyat yang diprogram BHR Kemenak Republik Indonesia. Dan data ini dapat di-download di Play Store. Data hisab Ephemeris Meus memuat data astronomi matahari dan bulan yang di dalamnya memuat data equation of time, data semi-diameter, data deklinasi matahari dan bulan, dan lain-lain. Data berikutnya adalah data aplikasi GPS. Aplikasi GPS memuat data geografis bumi, meliputi lintang tempat, bujur tempat, dan tinggi tempat dari permukaan laut. 3. Pemaparan waktu istiwa.
Waktu istiwa adalah waktu di mana matahari melakukan perjalanan paling tingginya di bagian permukaan bumi yang tersinari matahari. Waktu istiwa adalah waktu yang dijadikan patokan waktu sholat oleh para ahli falak. Waktu istiwa atau matahari berkulminasi manakala titik tengah matahari berhimpit dengan garis meridian. Garis meridian adalah garis khayal vertikal yang menghubungkan dari titik zenit ke titik kutub langit selatan, terus ke titik nadir, terus ke titik kutub langit utara, dan terus ke titik zenit lagi. Garis meridian ini yang menjadi batas tengah siang untuk permukaan bumi yang tersinari matahari, dan jadi batas tengah malam untuk permukaan bumi yang tidak tersinari matahari. Bagian yang keempat adalah hisab waktu istiwa. Adapun data-data hisab waktu istiwa yang perlu diketahui. 1. Lokasi yang akan ditentukan waktu istiwanya dengan contoh di klip ini adalah di lokasi Sumeneb. 2. Setelah menentukan lokasi, pastikan titik koordinatnya di lokasi yang akan ditentukan. Contoh di klip ini titik koordinatnya Sumeneb sama dengan -7 derajat, 0 menit lintang selatan. Bujur tempatnya sama dengan 113 derajat 51 menit bujur timur. 3. Menentukan data astronomi ekuasen matahari pada contoh kali ini tanggal 25 Mei tahun 2022, jam 5 GMT. Dengan data ekuasen of time 0 jam 3 menit 4 detik. Silahkan perhatikan tata cara pengambilan datanya seperti di klip ini. Silahkan Anda tekan angka tanggal, bulan dan tahun. Lalu, tekan proses. Setelah itu, perhatikan datanya di bawah. Bagian data equation of time-nya, mulai dari jam, dan data yang akan diambil. 4. Data koreksi waktu daerah Sumeneb dengan hasil perhitungan -0 jam 35 menit 24 detik. Data ini adalah data koreksi selisih waktu istiwa yang biasanya terjadi pada jam 12 siang untuk waktu yang ada di zona WIB dengan bujur 105 derajat. Karena posisi Sumeneb lebih jauh ke arah timur dengan bujur 113 derajat 51 menit, maka untuk waktu istiwanya lebih cepat dari waktu istiwa yang ada di zona WIB sebesar -0 jam 35 menit 24 detik. Data ini diperoleh dengan cara bujur tempat daerah zona WIB 105 derajat, dikurangi dengan bujur tempat lokasi Sumeneb 113 derajat 51 menit. Lalu hasilnya, bagi 15 untuk dikonversi pada satuan waktu. Yang hasilnya adalah -0 jam, 35 menit, 24 detik. Berikutnya hisab waktu istiwa. Hisab waktu istiwa diperoleh dengan rumus 12 derajat dikurangi data E atau equation of time, dan ditambah koreksi waktu daerah. Caranya silahkan Anda tekan di kalkulator angka 12 derajat, dikurangi data equation of time dengan angka 0 derajat 3 menit 4 detik. Kemudian, Anda tambah data koreksi waktu daerah dengan angka -0 derajat, 35 menit 24 detik. Hasilnya adalah waktu istiwa untuk daerah Kabupaten Sumeneb pada tanggal 25 Mei tahun 2022, yaitu jatuh pada jam 11.21 menit 32 detik. Demikianlah ulasan singkat hisab waktu istiwa, dan insya Allah pada edisi klip berikutnya hisab waktu salat zuhur.
Semoga berkah manfaat. Amin.